Halo Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang baru. Saat ini saya akan sharing bagaimana membuat soal 5 picture di kelas point dari awal. Mungkin sebelumnya ada video yang sudah saya sharingkan ke Bapak Ibu agak kurang dipahami. Yuk kita mulai semua prosesnya dari awal. Oke, Bu Bapak bisa siapkan filenya dalam bentuk Word, karena kalau kita di PowerPoint kita bisa copy paste saja, atau Bapak Ibu bisa desain langsung. Oke, kita buka PowerPoint-nya. Nah, kebetulan saya sudah siapin nih PowerPoint-nya. Nah, ini template ini sudah saya siapin. Nah, di nomor 1 karena kita sudah soalnya 5, berarti 1 untuk multiple choice, 1 untuk word cloud, 1 untuk short answer, dan 1 untuk slide drawing, dan 1 untuk image upload. Nah, Bapak Ibu, untuk desain soal dulu kita berada di menu home ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah soalnya selesai baru kita ke ignore class point-nya untuk mengatur soalnya bagaimana supaya nanti bisa dijawab oleh siswa-siswa kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita bisa desain di PowerPoint. Nah, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana menambahkan slide. Seandainya Bapak Ibu misalnya mau slide yang sama, ini kita aktifkan dulu slide-nya seperti ini. Ini bagian pojok kiri, Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian pilih duplicate slide. Nanti akan terduplikat. Kalau misalnya mau template seperti ini, Bapak bisanya kalau udah jago nih di Canva, nah lebih baik didesain dulu soalnya di Canva. Tapi Bapak Ibu kalau sudah nggak di sini juga langsung. Nah, biasanya kita di Poly Home. Nah, saya rencana untuk soalnya yang pertama di menu tab home-nya ini untuk soal pilihan ganda. Kebetulan sudah saya siapin ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya mau pilih dari beberapa ini. Tuh. Oke, saya copy saja ya. Ini soalnya sudah saya siapin nih di PowerPoint yang lain. Ini bisa di copy aja, dipindah. Karena kan cuma 5 soal nih, karena di akun Pro itu boleh lebih ya kalau dari 5 ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia basic masih hanya 5 soal saja. Tapi kalau di 2019 itu bisa show table ya Bapak Ibu. Office 2019 itu otomatis. Oke, ini sudah di copy soalnya. Kemudian ini seandainya Bapak Ibu sudah punya nih, tinggal di copy paste aja atau gunakan slide yang ada. Oke, saya copy, saya klik nih misalnya karena gambar nih kan, kita klik Ctrl C tahan, Ctrl saja ya, kemudian diklik dengan ini, saya copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Bapak Ibu juga bisa ketik nih. Nah, nanti kan saya kasih contoh ya. Nah, kebetulan saya seperti ini. Kalau diketik ya seperti ini tadi. Mau apa ya dalam bentuk ini, kita copy, tinggal diketik ABCD nya. Nah, caranya gimana kalau misal seperti itu? Bapak bisa insert textbook seperti itu. Nah, kalau seperti saya tidak perlu ajarkan ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah anggap Bapak Ibu sudah paham tentang hal itu. Oke, tinggal ini ya. Kemudian di soal nomor 2 saya akan rancang dengan word cloud ya Bapak Ibu ya soalnya ya. Kalau word cloud saya sudah juga siapin, misalkan soalnya adalah anggap nih nah ini ya, kita tanya ada tentang ikan ya Bapak Ibu ya. Saya akan copy salah satu gambarnya, kemudian saya pindahkan ke slide seperti ini bahwa saya bertanya tentang ikan. Nah, saya akan buat ya Bapak Ibu ya
Saya akan ketik sendiri, kemudian klik insert, kemudian saya klik textbook, kemudian saya taruh seperti ini, tekan dan tahan. Nah, sebutkan. Oke, mungkin perintahnya seperti ini, tuliskan satu jenis ikan air, ikan konsumsi. Oke, ini karena nggak besar, kita besarkan fontnya ya. Fontnya bisa kita ganti juga di bagian ini. Kita ganti ya di bagian atas yang ada tulisan Calibri-nya itu. Oke, kemudian saya besarkan. Saya akan coba Anda tuliskan salah satu, misalnya seperti ini. Tuliskan satu ini ikan konsumsi, seperti itu. Nah, ini kan banyak nih, jadi kalau word cloud itu soalnya dianggap kan bahwa responnya bisa menjawab berbeda-beda, jadi kelihatan kayak seperti misalnya kita bertanya tentang hobi, pekerjaan, kemudian tentang pandangan itu ya, perasaan segala macamnya pasti akan berbeda seperti itu. Kemudian short answer di berikutnya saya rencanakan soalnya adalah tentang short answer. Kemudian saya insert textbook. Nah, jadi saya di sini tanyakan tentang makanan, jenis makanan ya. Atau cara memasak makanan dengan teknik menggoreng dengan minyak panas dinamakan. Oke, seperti itu. Oke. Kalau aset-asetnya sih bisa dicari langsung Bapak Ibu di internet juga boleh. Jadi kalau misalkan mau dimasukkan cara memasak misalnya seperti ini, atau proses memasak bisa dimasukkan. Nah, yang pasti kalau diajarkan ke siswa-siswi kita ya jangan mengarah ke jawaban seperti itu. Oke, seperti ini sudah kita desain. Sekarang ke slide berikutnya, mau slide drawing. Nah, saya mau tanya nih, diminta mereka yang mana sih ikan air laut dan ikan air tawar ya. Ntar saya ke slide PT saya berikutnya. Sebelumnya ya, oh ya seperti ini. Saya akan tanya ke mereka dari mana yang bahan dasar pasti. Nah, oke, saya akan copy saja. Copy itu bisa Ctrl C atau di atas ini pakai ini copy, dan kita selesai yang kosong tinggal di paste saja. Nah, seperti ini kita tinggal atur biar terlalu besar. Oke, saya buat agak lebih besar, tapi saya ganti fontnya dengan ya. Oke, kemudian saya copy saja. Saya tidak mengambil semua gambar, hanya beberapa saja. Oke, saya akan ganti pertanyaannya. Oke, seperti ini.
terus saya akan lingkari jawaban Anda. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah saya minta untuk menggambarkan. Gambarkanlah upload salah satu karya atau kerajinan dari limbah bentuk bangun datar. Nah, oke, seperti ini. Ini sederhana saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di Canva itu kita mau atur sedemikian rupa juga lebih. Nah, seperti ini. Nah, taruh di sini ya. Kemudian beberapa saya hapus, yang nggak saya pakai saya hapus. Nah, ini soalnya sudah ya Bapak Ibu ya, sudah kita buat di menunya home dari PowerPoint ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kita berencana ini adalah soal dari multiple choice. Nah, selesai nih Bapak Ibu, kita ke menu tab paling atas di ini, bagian ini, ignore plus point. Kita klik karena kita berencana multiple choice. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya option jawaban itu tidak karena hanya kita SMA itu berapa, itu terserah kita sih sebenarnya, tapi kalau digunakan sebagai post test wajib disesuaikan dengan tingkatannya. Kalau di SD kan 3, SMP itu 4, SMA itu 5. Nah, karena ini sepertinya seperti tes sumatif ya, jadi harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya untuk games atau main-main ini nggak ada batasannya Bapak Ibu. Oke, bagian ini sudah terbuka. Ignore class point ini kita mengarah ke multiple choice. Kita klik ya Bapak Ibu ya. Nah, akan muncul seperti ini. Di bagian number of choice itu ada pilihan. Nah, kebetulan di sini kebetulannya 5. Nah, jumlahnya 5. Jadi saya klik 5. Nah, di bagian ini bisa diklik, bisa enggak. Kalau Allah setting multiple, jadi bisa lebih dari 1. Nah, ini seperti ini bisa jawaban terbuka ya Bapak Ibu. Pilihan ganda jawaban terbuka. Lebih dari 1 jawaban bisa jadi solusi. Tetapi karena kita menginginkan hanya 1 jenis jawaban, ya bisa saja seperti itu kita klik, bisa juga tidak. Nah, kita nggak usah klik ya. Nah, di sini saya klik, ini adalah menentukan mana jawabannya ya. Kemudian saya klik karena jawaban yang benar adalah T. Kemudian ini kita klik option mode, maka kamu bebas. Untuk bisa download leaderboardnya kita harus ini ya Bapak Ibu, dan ubah ke CSV. Kemudian start with Anas, ini juga dicentang, ini juga dicentang supaya nanti waktunya tidak berjalan maju ya Bapak Ibu ya, jadi dia berjalan mundur. Nah, setiap belajar itu ada 15 menit tambahan, ini bisa diatur berapa. Oke, sekarang sudah nih, kita berpindah ke soal berikutnya. Di soal 2 saya ada berencana membuat workbook. Nah Bapak Ibu, karena kita tadi tetap di bagian sini bisa kita buat untuk tipenya, bisa juga dari sini. Nah tadi workbook, kalau diklik di sini saya kasih contoh, klik aja dia akan udah berubah. Nanti bisa dipindah, diubah-ubah di sini. Nah, maksud answer iya. Tapi kalau workbook itu di soal karakteristiknya, saya pribadi ya, itu lebih dari 1 jawaban. Oke, sudah ya. Kemudian ini bisa dicentang limitnya ya, limitnya itu 1. Kalau mau lebih dari 1 dia submitnya bisa juga. Nah, cukup aja itu. Kemudian kita centang bagian ini, dan saya centang dan saya tidak ubah waktunya. Nah,
disesuaikan ya Bu ya, kesulitan soalnya itu dan sanggup siswanya berapa. Biasanya karena masalah jaringan juga kita harus perhitungkan juga seperti itu. Oke, workloadnya sudah selesai. Sekarang pindah ke soal berikutnya, ke slide berikutnya. Jadi saya rencananya ini adalah short answer, jadi jawabannya pasti ini ya, nggak lebih ya, ada lebih dari satu, nggak lebih jawabannya dari satu gitu. Nanti kalau dia ditampilkan jawabannya itu aja gitu, nggak yang kayak workload. Kalau itu hanya tampilannya ya, workload itu hanya tampilannya saja. Nah ini nggak usah saya centang ya Bapak Ibu ya, ini saya centang, ini yang saya centang, ini yang dicentang, sudah cukup. Sekarang kita ke soal berikutnya, ke slide 4. Nah ini minta digambar ya, atau melingkari. Jadi kita ke slide drawing. Nah slide drawing itu biasa juga bisa digunakan untuk mencocokkan. Kita kembali lagi ke sini, saya biasa centang saja. Sudah beres. Sekarang yang ini lagi. Nah tipe questionnya untuk ubahnya ya Bapak Ibu ya, bisa dari atas sini, bagian atas. Nah ini karena kita nggak keluar dari menu untuk kuisnya, nah di bagian sini bisa kita ganti. Terakhir adalah image upload. Nah ini juga. Nah, jadi kalau start question with slide berarti saat kita buka slide itu dia berjalan. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu, tinggal dicoba.